tercatat sekurang-kurangnya ada 10 kali itu pertemuan Pak Jokowi presiden kita dengan Xi Jinping. Nah ini upetinya undang-undang Omnibus Law dalam bidang kesehatan. Omnibus bidang kesehatan ini memang paket sweetener untuk sebagai buat mancing Cina RRC lakukan investasi di Indonesia. Jadi dagingnya ini mau dikasih sama RRC. Dagingnya undang-undang kesehatan ini kemarin itu di Chengdu, ternyata ada yang dibawa yaitu undang-undang kesehatan yang baru. Undang-undang kesehatan baru itu membuka kesempatan buat RRC bangun 30 rumah sakit di seluruh Indonesia. Bahwa kita tidak boleh anti asing, jangan import bangunan rumah sakit. Nah Jokowi nggak punya nyali untuk bicara sama Xi Jinping. Nah ngomong begini aja, Jokowi nggak punya nyali sama Perdana Xi Jinping. Saya Menko-nya Jokowi, saya ganti nama laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Aku kan ngundang menteri-menterinya, ayo debat sama gue deh, buka-bukaan, tapi syaratnya di depan TV loh. Pak Luhut chicken out, mundur kan. Itu kan pola-pola kolonial. Ini lebih jahat waktu Inggris sama Cina. Yang ada tenaga kerja dari RC berapa aja masuk, ya itu berbahaya sekali. Sejauh dia bisa memberi harga murah dengan kualitas yang bagus, betul-betul bagus, why not? Kalau soal IKN, saya udah nggak mau lagi komentar karena it's going to be the biggest jokes in Indonesian development history. Akan jadi lelucon paling besar dalam sejarah pembangunan di Indonesia. Infrastruktur itu manfaatnya besar, hebat, pasti pertumbuhan ekonominya di atas 8%. Biayanya sekian Cina. Tiba-tiba biayanya melambung, waktunya udah mundur 2 tahun. Pejabatnya itu terima sogokan dari BUMN China. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita di Cross Check bersama saya Indra Maulana. Pekan ini kita akan bicara tentang Presiden Jokowi yang bertolak ke Cina memenuhi undangan Presiden Xi Jinping China yang menurut Presiden tepat di 10 tahun kemesraan hubungan dagang Cina-Indonesia. Sejak Jokowi menjadi presiden memang poros Jakarta-Peking sangat kuat pengaruhnya mengalahkan pengaruh Jepang yang kuat di Indonesia selama puluhan tahun sebelumnya. Nah, sukses besar China mengubah statusnya dari negara miskin menjadi negara superpower ekonomi dunia menjadi inspirasi bagi Presiden Jokowi. Banyak proyek besar di Indonesia meniru jejak China, mulai dari pembangunan jalan tol secara besar-besaran hingga pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. 10 tahun kerjasama Indonesia-Cina, kita mendapat apa? Inilah topik cross check pada pagi hari ini bersama narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Tentu saja ada mantan Menko Perekonomian dan juga mantan Menko Maritim, Pak Rizal Ramli. Pak Rizal, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Indra. Lalu kemudian ada mantan diplomat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Ple Priyatna. Pak Ple, selamat pagi, salam sehat Pak Ple. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam, baik. Saya mau catatan khusus dulu deh dari Pak Rizal, tapi Pak Rizal sebelumnya saya baca ya, kalau saya baca poin-poin ternyata ada 8 MOU setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Ada 8 MOU tersebut, coba saya bacakan sedikit. Di sini ada Plan of Action dari MOU Kesehatan, Protokol Pembukaan Akses Pasar untuk Produk Pertanian Tepung Porang, Protokol Pembukaan Akses Pasar Produk Pertanian Bubuk Tabasir, MOU Riset dan Pengembangan Industri, Plant Breeding dan Budidaya Laut. Nah, yang kelima ini yang menarik, ini pasti Pak Rizal akan ulas lebih dalam nih. MOU kerjasama saling tukar pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan IKN. Kemudian MOU kerjasama Two Countries, Twin Parks. Yang ketujuh, MOU kerjasama ekonomi dan teknis. Maupun MOU yang ke-8 adalah MOU kerjasama pendidikan bahasa Mandarin. Nah, nanti itu bisa dilihat di infografis 8 MOU tersebut. Pak Rizal, catatan utamanya seperti apa melihat hasil 8 kesepakatan ini? Pak Rizal Ramli. Sebetulnya kan Indra, hubungan antar negara itu biasa sekali. Ya, wajarlah sebagai negara besar, Cina dan Indonesia punya hubungan. Ya. Bisnis, sosial, seperti halnya dengan negara-negara lain. Tetapi tentu kita mesti kaji dulu, apakah
kesepakatan-kesepakatan baru dan hubungan itu menguntungkan Indonesia apa enggak? Apakah memperkuat integritas wilayah kita atau tidak? Itu sebetulnya yang penting. Nah, saya ingin mengingatkan Indra, ada konferensi non-blok, KTT non-blok di Bandung tahun 55, negara-negara tokoh-tokoh utama dari KTT non-blok itu ada Nehru, Perdana Menteri India, ada Kwame Nkrumah dari Ghana, ada Gamal Abdul Nasser dari Mesir, ada Bung Karno, ada Tito dari Cekoslovakia, ada Chou En-lai. Itu tokoh-tokoh besar negara berkembang yang baru lolos dari kolonialisme dan sepakat untuk terus memperjuangkan kemerdekaan negara-negara terjajah di Asia Afrika, dan yang kedua memperjuangkan supaya anti kolonialisme dan neokolonialisme baru. Nah, pada waktu itu RRC memang masih miskin sekali. Ya, dia bagian dari negara non-blok. Tapi dalam waktu berapa puluh tahun RRC menjadi negara nomor 2 paling kuat secara ekonomi, secara militer, dan akhirnya pengaruh. Sehingga mereka merupakan blok sendiri. Justru sekarang konflik dunia ini yang tadinya multipolar, banyak pemain gitu, akhirnya cuma bipolar, yaitu Cina gabung sama Rusia, Amerika, Eropa, NATO ya, di tengah-tengah. Ya, nah karena sudah bukan negara non-blok lagi, merupakan blok kuat tersendiri, wajar aja. Dan Cina juga berhasil mengurangi kemiskinan ratusan juta orang, membangun ekonominya. Nah, tetapi mulai kelihatan bahwa Cina mulai agresif di dalam bidang foreign policy, politik luar negeri. Ya, punya keinginan ekspansi teritorial. Ya, yaitu misalnya Laut Cina Selatan. Nah, saya ingat waktu saya Menko-nya Jokowi, saya ganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Itu zaman Pak Rizal ya Pak ya? Perubahan itu ya? Kita daftarkan di PBB, kita minta bahan-bahan pendidikan kita, peta kita diganti dengan Laut Natuna Utara. Wajar dong, itu kan laut kita. Tapi Cina, pemerintahan RT secara resmi menulis nota diplomatik kepada Presiden Jokowi tidak terima pemberian nama itu. Pak Jokowi sempat goyah, berapa menterinya sempat goyah. Saya yakinkan ini hak kita, karena kita ini wilayah kita, dan wilayah kita ini diakui oleh UNCLOS, oleh PBB. Tidak ada hak Cina untuk kasih nama tergantung mereka. Ya, tapi kan mereka masih mengakui 9 titik yang itu bersinggungan dengan beberapa wilayah di Cina Selatan. Yang itu sebenarnya nggak diakui UNCLOS juga ya? Tidak diakui UNCLOS. Dan sejarah-sejarah pun kita nggak mengakui. Nah, tapi saya bingung setelah saya tinggal, belakangan ini pejabat kita malah bolak-balik, termasuk Pak Mahfud, Pak Luhut, gunakan lagi istilah semi penjajahan itu Laut Cina Selatan. Kita Laut Natuna Utara, harusnya pejabat konsisten dengan peraturan yang itu. Nah, dalam kaitan itu menjadi penting tadi, salah satu kesepakatan itu menyangkut soal perikanan di laut itu kan? Betul, plan breeding dan budidaya laut yang keempat ini MOU-nya. Iya, itu hati-hati itu, bisa nyerempet. Karena China sangat perlu sekali sumber daya laut, ikan, lain-lain, biota, dan lain-lain. Pak Rizal, tapi Pak Rizal memang melihat Cina ini punya keinginan agresi dan ekspansi gitu ya, Pak Rizal ya? Saya bacanya sejak jadi negara superpower, China memiliki territorial ambition, termasuk di Laut Natuna Utara, termasuk di sebagian negara di Afrika, ya kan? Caranya itu kan biasa, dapetin dulu tanah, kuasain tanahnya,
pindahkan penduduknya dari RRC ke sepanjang Afrika dan sebagainya. Di Afrika sekarang mereka pemain utama. Nah, territorial ambition itu didukung oleh cara meminjamkan uang yang tidak lazim di dalam dunia keuangan. Pinjam meminjam antar negara, antar lembaga itu biasa. Nah, negara yang kreditur yang memberi pinjaman berharap dia uangnya kembali dari negara peminjam dan dapat bunga. Sehingga mereka tidak mau memberi negara yang meminjam itu jumlah yang negaranya nggak akan mampu membayar. Tetapi RRC dengan sengaja menggunakan teknik lending to own. Apa itu, Pak? Kasih pinjam supaya memiliki asetnya atau menguasai asetnya. Misalnya sama Sri Lanka, dia kasih pinjaman bikin pelabuhan gede sekali, yang dari awal tahu bahwa ini nggak visible, nggak mungkin volume traffic shipping kontainer bisa segede itu. Akhirnya Sri Lanka nggak mampu bayar, akhirnya diubahlah kontrak konsesi pelabuhan yang Cina bisa naruh angkatan lautnya di situ. Dari tadinya hanya 90 tahun, kalau nggak salah tambah sampai 60 tahun. Pak Rizal, kalau boleh saya lompat sedikit, ini kan kalau saya langsung ke soal proyek kereta cepat itu bisa menjadi salah satu, apa tadi, tanda kutip sandra gitu Pak. Kalau misalnya tidak mampu bayar, ada aset yang di ini, maksudnya begitu Pak Rizal? Ya, tekniknya itu land to own, ya kan? Dia tahu proyek ini, walaupun Cina kan melakukan unfair business practice, karena dia awalnya dia bilang ini lebih murah dari Jepang punya. Ternyata dalam prakteknya naik terus kan, markup-nya makin besar, overcost-nya besar, akhirnya kepemilikan sahamnya juga bergeser sama BUMN Cina. Jadi ini teknik-teknik yang disebutkan sebagai yuan, kamu meminjamkan dengan mengharapkan menguasai aset yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini pemerintah Indonesia hanya dua kemungkinan, naif, nggak ngerti, atau memang bagian dari permainan 4 lipat antara pejabat Indonesia dan pejabat Cina. Maksudnya gimana Pak Rizal? Bisa lebih clear, bagian dari 4 lipat itu maksudnya kan dia kan ada di posisi. Ya misalnya kayak proyek kereta api cepat, yang melakukan feasibility study di pihak China-nya, yang menjanjikan bakal sekian lama selesai, ya kan, biayanya sekian Cina. Tiba-tiba biayanya melambung, waktunya udah mundur 2 tahun. Harusnya pemain utamanya itu dikenakan sanksi dong. Ya kan? Kamu sewa kontraktor, kamu bisa minta, harusnya 2 tahun yang lalu nggak jadi. Ini mundur 2 tahun, kamu harus bayar penalti. Biaya, ya kan? Kalau 10% naik, wajarlah konstruksi. Ini naik besar sekali, yuk ya harus ikut tanggung jawab, kena penalti. Loh kok pemerintah Indonesia nggak punya nyali untuk memberikan sanksi administratif, ya finansial kepada partnernya di dalam kereta api cepat ini. Nah, apakah hubungan baik ini, ya kan, akhirnya dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari Indonesia? Saya khawatir itu yang terjadi, apalagi dalam kasus kereta api cepat, ya bekas pejabatnya itu terima sogokan dari BUMN China. Nah, si BUMN China ini sudah menyogok juga satu negara lain, udah dipenjarain itu pejabat Cina-nya. Tapi kasus negara lain, bukan dalam kasus Indonesia. Pak Rizal, sebenarnya kan Pak Jokowi udah nggak ada, kita bukain semua lah ini, kita proses secara adil lah ya. Pak, kalau pengertian awam nih Pak ya, kalau misalnya taruhlah tadi ada niatan Cina sebenarnya mampu dianalisis dengan detail tadi oleh Pak Rizal. Tapi posisi pemerintah Indonesia ini kan harusnya juga apa namanya, akhirnya sadar juga sebenarnya, tahu juga Pak, kalau Cina niatnya apa pakai teknik land to own tadi itu misalnya. Itu tidak tahu, tadi Pak Rizal bahasanya naif, ataukah menjadi bagian itu, ada kemungkinan di situ ya Pak Rizal ya? Misalnya,
Cina kan menawarkan dan sudah ditandatangani untuk membangun pelabuhan di Medan yang skalanya besar sekali. Oke. Saya lihat Dan ya. apa namanya nih volumenya pelabuhan itu besarnya dengan proyeksi trafficnya nggak nyambung. Artinya apa? Bakal nggak bisa bayar lagi ini karena dikasih loan gede kan. Nah, Cina seperti saya katakan motifnya itu RRC tidak hanya bisnis tapi strategik. Sebelumnya dia mencoba menguasai Johor, bikin pelabuhan gede waktu zamannya Perdana Menteri Najib. Ingat nggak situ? Nah, dia mau di Medan dia pegang juga pelabuhan gede, angkatan lautnya bisa mangkal. Nah, kalau dia pegang Medan dan Johor, Selat Malaka dia udah kejepit. Ya. Ya kan? Kalau ada perang atau apa, 70% traffic itu lewat Selat Malaka. Siapa yang ngualain Selat Malaka bisa jadi pemenang. Jadi motif RRC untuk membiayai proyek yang kemahalan ini untuk pelabuhan di Medan, itu motifnya politik dan strategik, bukan bisnis. Bisnis ya. Nah, masa saya mesti ngajarin teman saya Pak Luhut Panjaitan soal-soal begini? Harusnya lebih tahu ya sebenarnya ya. Itu kan jenderal, harusnya kan lebih ngerti dari saya, tapi tutup mata tuh. Oke. Jadi pinjaman gede segala macam tuh bukan soal buat Cina karena memang tujuannya bukan mencari keuntungan bisnis keuangannya ya Pak Rizal ya. Itu selain terjadi di Sri Lanka, terjadi juga di satu negara lagi, apa di Bangladesh, ya dan sebagainya. Jadi dia kan punya objektif strategik, perlu pelabuhan-pelabuhan. Dia Georgian lah pinjamannya. Dan dia tahu ini negara-negara nggak mampu bayar, sehingga nanti bisa diperpanjang kayak kereta api. Harusnya cuma kontraknya berapa tahun, jadi sekian puluh tahun. Ya, ini lebih jahat waktu Inggris sama Cina. Hong Kong itu kan cuma 90 tahun. Ya kan? Nah, Cina terhadap negara-negara yang dia punya kepentingan strategis, dia mau konsesinya itu 200 tahun, 300 tahun. Itu penjajahan model baru. Oke. Yang harusnya kita harus lawan. Ini kalau kita melihat pernyataan dari Menteri Luar Negeri, ini kan yang dibahas kedua pemimpin itu adalah pembahasan utamanya adalah penguatan kerjasama ekonomi. Tapi simpan dulu ya Pak Rizal, simpan dulu. Saya ingin tahu pendapat dari Pak Ple secara hubungan diplomatik atau hubungan secara internasional begitu ya. Pak Ple sangat berpengalaman di sini. Bagaimana Pak Ple melihat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping kalau ada 8 MOU tadi dari sisi hubungan antara kedua negara dalam konteks kita garis bawah ini secara ekonomi ya, itu kira-kira akan sebagian besar membawa keuntungan bagi Indonesia juga atau bagaimana Pak Ple pendapatnya? Tercatat sekurang-kurangnya ada 10 kali itu pertemuan Pak Jokowi Presiden kita dengan Xi Jinping. Ini mini summit yang selalu dilakukan baik bilateral maupun lewat ASEAN, lewat APEC, lewat sideline pertemuan G20 selalu ada. Nah, ini menunjukkan adanya kontak diplomatik yang intens dan terbukanya kedua hubungan yang demikian menurut saya demikian maju. Ya, maju dalam arti ada 10 paling tidak 8 plus sekian MOU yang tertanam dan Cina menjadi mitra strategis kita yang besar itu. Dari sekian banyak tampaknya ada dua sisi. Memang secara ekonomi Cina begitu berpengaruh, tidak hanya di regional ya, di dunia, di secara global. Di sini juga aspek munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia. Ini yang harus menjadi faktual yang tidak hanya kita yang khawatir, tapi hanya kita yang tergantung. Bagaimana Amerika melihat Cina gitu, itu pun berubah. Nah, di sini juga bagaimana Indonesia berhubungan dengan Cina. Saya mendengar ada data bahwa setiap 0% konstruksi pertumbuhan ekonomi di Cina aja berpengaruh kepada Indonesia
naik turun konstruksinya, pertumbuhannya turun sekian persen. Jadi demikian juga dengan investasi. Investasi mungkin kata ajaib yang sekarang ini seolah-olah kalau sudah investasi semuanya harus bentuknya uang dan masuk banjir entah kemana. Tapi kita lihat misalnya Cina sampai saat ini itu menduduki di posisi kedua terbesar ya, tetap di bawah Singapura. Dan kalau kita lihat datanya saya lupa 10, sekian miliar, setengah miliar dolar itu masih Singapura. Nah Cina hanya setengahnya, berarti sekitar 5. Secara angka dia belum signifikan ya dari 10 besar yang di Indonesia. Tadi kembali ke soal Menlu yang menyampaikan bahwa ini pertemuan ini garis besarnya penguatan kerjasama ekonomi. Sebenarnya kalau dari seluruh kritik Pak Rizal tadi, tapi masih tidak kemungkinan ada poin-poin ke depan memang ini bisa membawa keuntungan atau kerjasama yang menguatkan ekonomi Indonesia kira-kira, Pak Rizal. Sebetulnya Indra, Jokowi ini kan setahun lagi. Kok sok cawe-cawe mau memperkuat hubungan sama Cina ke depan? Ya kan? Yang bener aja loh. Ya kan? Ya. Eh, Mas. jadi Sebentar Pak Pele, lanjut aja Pak Rizal dulu. Pak Rizal dulu silakan Pak. iya kan dia setahun lagi cuma jadi presiden. Kok cawe-cawe mau memperkuat hubungan lagi seolah-olah mau kuasa terus. Ya kan? Nah, yang kedua, seperti saya katakan tadi, kita harus berhubungan dengan semua negara. Tapi from equal basis, dari basis yang sama. Jangan basis antara subordinasi bawahan dengan atasan. Ya kan? Harus yang sama. Nah, dalam konteks itu, ada hal-hal penting dengan kaitan hubungan bisnis sama Cina. Satu, memang dulu defisit, sekarang udah surplus. Tapi kebanyakan gara-gara komoditi doang. Kalau dikurangi komoditi, manufaktur, industri, ya kita defisit. Nah, kalau hanya dari komoditas, dari barang tambang, itu kan tinggal ngegali doang gitu. Ya kan? Dan banyak dari transaksi yang terjadi, saya nggak mau go into detail, itu nggak masuk sistem keuangan Indonesia. Akhirnya dibeli oleh Cina dengan harga murah, nikel mentah misalnya, diproses di situ, mereka yang dapat nilai tambahnya, ya kan? Jadi walaupun kelihatannya volume perdagangannya gede, yang masuk ke dalam sistem keuangan kita relatif kecil. Nah, yang kedua yang paling sensitif menyangkut soal tenaga kerja. Belum pernah dalam sejarah investasi dan hubungan dagang Indonesia ada negara yang ngirimin penduduknya banyak banget ke Indonesia untuk jadi pekerja, untuk jadi mulai kasar maupun staf ke Indonesia. Itu Tiongkok aja ya? Tiongkok aja, Cina aja ya Pak Rizal ya? Iya, kita kan puluhan tahun hubungan dagang investasi sama Jepang, sama Eropa, sama Amerika. Paling banter mereka bawa 20 orang, staf-staf yang penting doang dalam bidang keuangan, teknologi. Sisanya semuanya orang Indonesia, engineer-nya, plan manager. Tapi Pak Rizal ini memang cuma terjadi di zaman pemerintahan Jokowi atau memang sebelumnya Cina memang seringkali mengirim tenaga kerja begitu banyaknya? Oh, nggak berani. Zaman-zaman sebelumnya mah nggak berani, ya kan? Ini kan karena kelemahan pemerintahan Jokowi, ya kan, terlalu bersemangat untuk narik investasi dari Cina, ya. Nah, memang ada negara lain kasus kayak begini. Misalnya waktu zaman Pak Najib di Malaysia juga gitu. Banyak pegawai orang dari RFC yang beli aset, beli real estate, ya kan, kerja nggak dibatasin. Tapi begitu Pak Najib tidak berkuasa lagi digantikan oleh Mahathir, Mahathir hentikan, dia negosiasi dengan Xi Jinping, maksimum tenaga China dari RFC itu hanya 5% dari total tenaga kerja yang boleh ke Malaysia. Yang kedua, real estate di Johor itu ada sejenis BSD besar sekali, kota baru, ya kan?
Ya, Tadi ya. boleh dibeli oleh warga negara RRC, Mahathir bilang nggak boleh. Yang boleh beli warga negara Malaysia, apakah Melayu atau Oh, pribumi. Jadi kamu Indra lihat, ya pemimpin yang tangguh, pemimpin yang memperjuangkan hak rakyatnya, nggak mau dong dibanjarin oleh ratusan ribu jutaan tenaga kerja dari China. Terus rakyat kita yang masih nganggur mau ngapain? As simple as that. Nah Jokowi nggak punya nyali untuk bicara sama Xi Jinping. Mohon maaf Pak Xi Jinping, tolong dibatasin hanya 3% tenaga kerja dari China. Buat kepentingan kita berdua, supaya tidak ada keresahan konflik sosial di Indonesia. Supaya tenaga RRC juga welcome. Ya, nah ngomong begini aja, Jokowi nggak punya nyali sama Perdana Xi Jinping. Pak Najib berani ngomong, Pak Mahathir berani. Jadi memang bukan kelasnya buat berurusan dengan negara-negara besar. Tapi mungkin Pak Rizal alasannya mungkin begini, kalau saya melihat sih apakah itu lebih kepada prioritas yang didaftarkan oleh Pak Jokowi ya sebagai presiden. Yang penting investasi dari Tiongkok itu masuk dulu banyak. Sehingga tidak berpikir mungkin secara komprehensif dampaknya seperti apa, misalnya seperti ada strategi lend to arm tadi, kemudian tenaga kerja yang masuk. Yang penting duitnya dari Tiongkok itu banyak masuk, sehingga terjadi pertumbuhan yang baik di tanah air begitu Pak. Belum kita ngomong soal IKN ya. Mau Tapi Indra, saya sekarang mohon maaf. Itu kan pola-pola kolonial, hmm, neokolonial. Kita nggak penting deh. Yang baik. penting kolonial masuk, investasi di segala macam perkebunan waktu itu, Mm-mm. ya tenaga kerja kita cuma jadi kulit doang gitu. Oke. Kita kan merdeka ingin negara yang punya kemandirian, Hmm. punya kekuatan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Kita bukan negara yang kasih kerjaan untuk penduduk negara lain. Oke, baik. Amerika aja negara superpower nggak mau tuh terima imigrasi dari mana aja, kan dibatasin Ya. supaya buat melindungi. Utamakan dalam negeri. Pak Ple, silakan Pak Ple, pendapatnya tadi sempat terputus Pak Ple. jadi maaf tadi yang saya terima investasi itu sumbangannya cukup besar memang. Faktanya 32% secara keseluruhan pada GDP ya, pada Ya, itu dia. GDP-nya. Tapi jujur kita juga harus tahu konteks lain bahwa ada performa biaya logistik kita itu meningkat mahal sampai 23,5% untuk dari GDP juga. Jadi Oh, kalau hitungan modal yang masuk dan ongkos yang keluar secara ringkas ya, ada sisa 10% cuman. Nah gitu kan, kalau ongkosnya mahal, ICOR-nya jadi rendah, jadi meningkat, inefisiensinya tinggi ya kelihatan menjadi carut marut gitu. Jadi malah bisa disebut sama aja atau malah lebih tidak membawa mudarat, maksudnya gitu Pak Ple. Tidak membawa sebuah keadaan yang mampu Tidak membawa manfaat kita dan membawa mudarat. merasakan menikmatinya secara leluasa, lebih untung gitu. Tapi secara data memang investasi itu yang masuk yang diupayakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sekarang cukup besar, 30%, 32% ya. Ya betul. Dari GDP tadi itu ya Pak ya. Jadi, ya, Cuman tadi implikasinya adalah meningkatnya logistik, biaya logistik. logistik kita, ekonomi kita bocor, logistiknya jadi mahal gitu, sampai 23,5% membebani biaya GDP. Jadi kita hanya sisa punya margin 10 gitu loh untungnya misalnya. Contoh lain, contoh kata gampangnya, setiap 100 yuan investasi ke Indonesia, berapa sih yang dibawa kembali ke Cina dan berapa yang tinggal di sini, kan itu aja hitungannya. Jadi kita hitungan-hitungan sederhananya seperti itu, bagaimana ini memberi lapangan pekerjaan, memberi ke peningkatan ekonomi, segala hal, tapi juga simple. Berapa yang dibawa kembali ke sana, jadi harus kontrol itu harus kuat. Nah, kemudian ada satu fenomena baru. Saya melihatnya bahwa untuk Cina ini dalam konteks diplomasi yang maju langsung Menko Maritim, Menko Invest.
Pak Bahlil, BKPM dan segala macam. Nah, di sisi lain peran Kementerian Luar Negeri dalam konteks ini agak terasa terlihat terpinggirkan. Tapi Pak Ple, kalau memang sekali lagi saya coba melihatnya dari sisi jangan-jangan memang diprioritaskan di seperti ini sehingga jalannya seperti yang diulas oleh Pak Ple maupun Pak Rizal gitu. Maksudnya gini, sengaja prioritasnya sekarang bukan sengaja menggeser atau meniadakan peran Menlu, tetapi memang diplomasinya lebih kepada diplomasi mencari investasi gitu, mencari investor gitu. Sehingga yang ke depan kalau kita lihat seringkali kita lihat Pak Bahlil di situ juga pasti ada Pak Luhut sebagai Menko Marifest gitu kan. Artinya memang sebagai prioritasnya di situ. Nanti saya juga akan masuk ke Pak Rizal bahwa sepertinya kalau saya coba lihat dari sudut pandang yang lain, memang ada semacam hal-hal yang menjadi pengorbanan dalam konteks masa-masa sekarang ini seperti pembangunan banyak di infrastruktur LRT, MRT, kemudian tol, Trans Jawa dan segala macam dengan segala konsekuensi keuangannya, tetapi ke depan setelah itu terbangun maka akan bisa kembali dengan sendirinya tuh. Saya mungkin dari Pak Ple dulu baru ke Pak Rizal tuh. Ya, artinya gini Mas. Ada konteks diplomasi ada dua bagian. Ada konteks hubungan ekonomi, ada konteks hubungan tataran politik, kerjasama politik. Nah, ini harus satu sejajar. Tidak bisa dia diciptakan. Bagaimana kalau misalnya keamanan Asia Tenggara juga tidak terpelihara? Sementara keamanan itu masalah yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri. Ya. Nah, ini harus konektivitas ini yang harus ditumbuhkan. Nggak bisa satu dikesampingkan, harus beriringan ya, tapi ya maksudnya gitu Pak. Harus total football, main itu ya main keroyokan semua gitu. Nggak bisa yang satu ditinggal, ini maju sendiri dengan kepentingan sendiri. Misalnya, kita tidak menutup mata. Ada bisik-bisik yang mengatakan itu hanya untuk menggalakkan investor Cina masuk ke IKN dan produksi mobil listrik. Nah, yang kontroversial itu sebuah fakta gitu. Bisik-bisik ini menggelinding. Nah, itu kita yang juga harus coba. Saya tahu bahwa mereka para pembuat kebijakan ini juga melakukan dengan hati-hati ya segala angle ini perhatian. Saya setuju mendapatkan uang sebesar-besarnya, tapi juga uang yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya juga untuk masyarakat kita gitu. Kuat. Contoh lain adalah misalnya PLTU sekarang Cina itu udah mendominasi 15 proyek PLTU yang akan diinvestasi di sini. Nah, ini persoalan-persoalan sensitif di level publik selalu bisa dijelaskan oleh para pembuat kebijakan ini. Ya. Termasuk tadi tenaga kerja yang banyak. Ya, Pak Rizal gimana Pak Rizal? Kalau lihat soal prioritas, bukan tadi kan antara naif atau sengaja, tapi mungkin ini soal prioritas Pak Rizal. Ini saya coba melihat dari sudut pandang yang lain Pak Rizal ya. Jadi memang keluar banyak biaya infrastruktur segala macam dan lain-lainnya, termasuk kemudian ibu kota dipindahkan ke IKN begitu ya ceritanya Pak Rizal. Tapi memang butuh investasi yang masuk, investasi yang paling cepat datang dari mana dulu nih? Kayaknya dari Tiongkok atau dari China gitu, masuk dulu, berjalan dulu biar tumbuh. Toh sebelum-sebelumnya mungkin ya anggapannya ini sebagai masyarakat awam, bermain aman aja tapi ya pertumbuhan begitu-begitu aja gitu Pak Rizal. Apa mungkin seperti itukah atau Pak Rizal punya pandangan sendiri? Indra, kalau itu mah sederhana. Kalau infrastruktur itu manfaatnya besar, hebat, pasti pertumbuhan ekonominya di atas 8%. Cina tumbuh 25 tahun, rata-rata 13-14%. Kalau kita mentok di 6% kok, apanya manfaatnya? Tadi kan Pak Pri katakan, biaya logistiknya malah naik, artinya malah jadi rem daripada pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, proyek-proyek infrastruktur ini kebanyakan proyek berbayar kan, jalan tol. Yang tadinya nggak dibangun-bangun, dipaksakan BUMN karya yang ngerjain. Pada saat pembangunannya, markup-nya itu minimum 30%. Begitu udah jadi ini jalan tol,
karya-karyanya nyaris bangkrut, kebanyakan utang. Sehingga jalan tolnya harus dijual. Harus dijual gimana caranya supaya ada yang beli? Ya harus dikasih diskon 30% lagi. Jadi selisihnya itu 60%. Siapa yang nanggung 60% ini? Rakyat lewat APBN, makanya disuntik lewat APBN, BUMN karya. Jadi mohon maaf, kita jangan terlalu naif. Kalau memang betul hebat nih infrastruktur rencananya, pasti pertumbuhan ekonomi 7% aja kecapai. Iya. Atau masih butuh waktu, Pak? Ini kan baru-baru saja sekitar 8 tahun terakhir misalnya. No, come on. Iya kan? Proyek infrastruktur yang benar 6 tahun itu udah payback, 7 tahun udah payback. Iya kan? Udahlah kalau debat ini panggil yang paling hebat di pemerintah, suruh debat sama gue gitu loh. Iya, iya. Iya kan? Iya. Nah, yang kedua, waktu pertemuan di kemarin itu di Chengdu, saya tertarik, ternyata ada yang dibawa, yaitu Undang-Undang Kesehatan yang baru. Undang-Undang Kesehatan baru itu membuka kesempatan buat RRC bangun 30 rumah sakit di seluruh Indonesia. Itu yang sempat ditolak ya sebenarnya ya oleh ID dan lain-lainnya itu ya. Ya kan, rumah sakitnya aja yang nentuin, bawa obatnya juga dan sebagainya. Nah, padahal sektor kesehatan ini sektor yang bagus sekali, bisa jadi potensi buat Indonesia meraih sesuatu. Seperti lihatlah Singapura, pendapatan dari bisnis kesehatan kan besar. Korea, ya, Thailand, bisnis kesehatan dari seluruh dunia datang ke Thailand sama Korea. Kita juga harus, tapi harus dibenahi sistemnya, saya setuju. Tapi membenahi sistem itu bukan membawa rumah sakit Cina 30 biji ke sini gitu loh. Itu lain lagi tuh. Iya kan? Iya, iya. Itu kalau mau membersihkan rumah tapi dibakar rumahnya gitu ya maksudnya. Iya. Iya. Ini loh sebetulnya dagingnya Undang-Undang Kesehatan ini. Maksudnya akhirnya terungkap menurut Pak Rizal ya. Iya dong. Jadi Jadi dagingnya Undang-Undang Kesehatan itu terungkap ketika sekarang Presiden menuju ke Cina itu, Pak ya? Chengdu, Cina ini ketemu Xi Jinping, nawarkan kerjasama di bidang kesehatan. Memang ide banyak tentu nggak beres lah. Rumah sakit kita, dokter kita, kelemahan soal kualitas. Ya, bisa diperbaiki kok, ada caranya memperbaiki, sehingga dunia kesehatan itu, satu, bisa mengurangi biaya kesehatan rakyat. Yang kedua, bisa jadi sumber pendapatan bagi dokter rumah sakit Indonesia, seperti Singapura, seperti Thailand, seperti Korea. Gede sekali mereka dapat dari bisnis kesehatan. Tetapi kok ini mau dikasihkan sama RRC, karena mereka punya rencana mau bangun rumah sakit di 30 kota. Bahwa dokternya nggak mau dia ada ID yang meloloskan, mereka sendiri yang atur, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi dagingnya ini mau dikasih sama RRC, dagingnya Undang-Undang Kesehatan ini, yang remeh-remehnya buat dokter di Pak Rizal, Indonesia. boleh saya konstruksikan sederhana biar yang nonton secara awam ini jadi paham. Kan sebelumnya kan kalau ini ngomongin undang-undang kesehatan, karena memang ada di dalam MOU ya, MOU pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping kemarin di Tiongkok. Kan sebelumnya kan soal undang-undang kesehatan ini banyak penolakan-penolakan dari para dokter dan lain sebagainya. Tetapi kalau narasi yang dibangun dari pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Kesehatan, bahwa sekarang itu banyak sekali hal-hal yang menjadi didominasi oleh lembaga yang namanya Ikatan Dokter ataupun dan lain-lain gitu kan. Bahkan ada semacam kayak senioritas dan lain-lain. Itu terbangun cerita narasinya seperti itu, Pak. Dan ada pengakuan-pengakuan memang. Nah, ini sebenarnya kan sistem yang juga mungkin sebagian besar masyarakat sepakat untuk dikoreksi. Tapi ketika sepakat dikoreksi, tapi jangan lupa di seluruh dunia yang menentukan standar itu Asosiasi Profesi Kedokteran. Oke, di Indonesia ada namanya ID salah satunya kan gitu ya. Nah, tapi ketika ini kemudian sudah disahkan undang-undang ini, artinya kan dokter dan rumah sakit dari manapun bisa ada di Indonesia, begitu maksudnya Pak Rizal kan ya. Tapi yang sekarang Pak Rizal menggarisbawahi menyoroti kok ini dibawa ke Cina gitu kan maksudnya Pak Rizal ya.
Ya, saya sih memang dari awal udah tahu memang undang-undang ini buat jadi sweetener untuk investasi Cina dalam bidang kesehatan. Hmm. Cuman dibungkusnya canggih. Menteri Kesehatannya Budi itu kan teman saya. Dia ngomong istilahnya barang jelek aja bisa bagus karena ngomongnya canggih gitu loh. Hmm. Eh, Berarti secara sederhana dan pikiran awam itu apakah nanti akan tergambar juga seperti kondisi banyak tenaga kerja dari Cina yang datang ke Indonesia, ini termasuk banyak Ya, dokter-dokter dari tenaga Cina yang datang ke dokter, Indonesia? tenaga paramedik, nurse nanti, ya kan, semuanya kan itu satu paket. Ya, karena Jokowi tidak punya nyali untuk membatasi pekerja warga negara RRC ke Indonesia. Satu-satunya presiden yang nggak punya nyali di seluruh dunia ini presiden Amerika, Eropa. Kalau terhadap imigran kan kenceng. Karena kalau dia bebaskan imigran masuk, rakyatnya nggak ada kerjaan. Dia kasih izin imigran, tapi yang highly educated, yang kaya atau apa, nggak sembarangan. Ya, jadi ini paket omnibus bidang Kesehatan. kesehatan ini memang paket sweetener untuk sebagai buat mancing Cina RRC lakukan investasi di Indonesia. Hmm. Nah, banyak hal-hal yang aneh, Indra. Saya mau mention satu hal aja. Oke. Berapa tahun yang lalu, kalau nggak salah lupa, saya 6-7 tahun yang lalu, RRC memberikan pembangunan RRC memberikan pinjaman 5 miliar dolar kepada 3 bank BUMN. Itu biasa aja. Kita juga dulu bank kita minjem dari Eropa, dari mana, ya kan? Tetapi dalam kasus Cina ini dia selalu doyan menabrak aturan. Misalnya. Mereka yang menentukan uang yang dikasih ke bank BUMN itu diberikan kepada grup bisnis yang mana di Indonesia. Kagak ada dalam sejarah Indonesia merdeka kita minjem uang, toh kita bayar pakai jaminan negara, terus negara yang kasih pinjam menentukan sama ini itu. Ini pelanggaran dalam prudent business banking practice. Nah, jadi banyak. Tapi Pak Rizal, di apa namanya, nah, Cina menentukan uangnya boleh dikasihkan ke siapa melalui 3 bank BUMN itu informasi yang valid atau bagaimana Pak sebenarnya Pak? Sangat valid karena saya sempat debat dengan teman-teman bankir. Ini kan nggak benar. Dulu kan kita minjem dari mana-mana dari seluruh dunia. Ya toh yang penting kita bayar dengan bunga yang wajar. Bagaimana kita menyalurkan kredit itu ya tergantung kita. Untuk sektor apa yang kita mau dorong dan sebagainya. Untuk perusahaan apa kriterianya kita yang nentuin bankir-bankir kita. Ini malah mereka yang menentukan. Jadi saya kasih contoh ini. Yang diketahui Pak Rizal ditentukan ke perusahaan-perusahaan yang apa yang menurut Pak Rizal tuh Ya nanti aneh kalau gitu. ada waktunya lah kita bukain semua nanti. Maksudnya tapi aneh Pak, tapi aneh di luar peraturan atau kebijakan aneh, maksudnya ke perusahaan-perusahaan yang aneh juga atau tidak bagaimana? pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kita minjem dari negara mana atau bank asing dia ikut nentuin siapa gitu. Nah, yang saya ingin katakan, saking kepengennya investasi Cina atau uang China, kita itu menabrak aturan-aturan yang wajar, menabrak business practice yang wajar di seluruh dunia. Ya, termasuk tadi di dalam bidang kesehatan, rumah sakit, dan lain-lainnya. Jadi saya kasihan Republik Indonesia, katanya negara berdaulat, negara hebat, kok kepentingan-kepentingannya terlalu banyak diatur oleh negara lain. Ya, nggak fit jadi presiden Mas Jokowi kalau begini caranya. Pak Rizal, konteks menentukan pinjaman Cina dan ini Pak Rizal terbuka untuk apa namanya untuk perdebatan Pak Rizal ya. Silahkan, aku kan ngundang menteri-menterinya, ayo debat sama gue deh, buka-bukaan, tapi syaratnya di depan TV loh. Maksudnya terbuka di akses umum ya, di akses publik. Ya, jangan berdua. Sudah pernah Pak, sudah pernah. Ya dulu kan ada yang mau aturin debat, saya sama Pak Luhut nantang Rizal Ramli mau debat. Ada yang mau atur, TV-TV 9 biji mau sponsorin.
asal terbuka. Saya juga nggak apa-apa Pak Luhut, jangan Pak Luhut sendiri. Kesian kalau kalah debat sama saya, ajak Sri Mulyani sekalian. Di situ berdua, saya sendiri. Yang penting jamnya sama. Kalau di situ 1 jam berdua, saya 1 jam sendiri. Oke. Ya, kita buka-bukaanlah data-data apa, iya kan? Tapi akhirnya kan Pak Luhut chicken out, mundur kan? Itu Oke. ada semua di sosial media. Nanti ini misalnya kalau apa kita sudah terpublikasi ya kita lihat respon dari pihak yang lain begitu ya Pak Rizal ya seperti apa karena banyak hal-hal yang memang ini perlu untuk diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh pihak lain. Supaya kita Sebenarnya kita bahas ini supaya tidak mengulangi berbagai kesalahan lagi setelah pos Jokowi, gitu loh. baik. Ini sebelumnya kami akan sampaikan juga ke publik bahwa sebenarnya dalam hari ini, diskusi hari ini kami mengundang dari KSP bidang ekonomi ya, ke kantor staf kepresidenan bidang ekonomi, tapi sepertinya berhalangan tidak bisa bergabung dalam diskusi. Sayangnya begitu ya, sayangnya. Nah sekarang kembali ke Pak Ple sekarang. Kalau Pak Ple melihat ketika begini situasi dan kondisinya seperti mungkin dalam paparan Pak Rizal, apakah Pak Ple itu melihat, oh betul setuju benar dengan apa yang dipaparkan Pak Rizal tadi, atau sebenarnya masih ada catatan-catatan perbaikan yang sebenarnya bisa diambil dari tetap menjaga hubungan dengan Tiongkok ini dalam konsep yang sekarang ya, bukan konsepnya yang nanti lebih diperbarui dan lain sebagainya. Masuknya elemen asing dalam konteks domestik itu sejauh dia bisa memberi harga murah dengan kualitas yang bagus, betul-betul bagus, why not? Kan itu. Untuk konsumen kan gitu. Harga murah, kualitas bagus. Masa bodoh tuh, dari mana asalnya ya kan tuh barang. Nah, cuman mampukah kita mengendalikan itu? Nanti kalau udah misalnya kita bisa atur semuanya bahwa kita jangan seperti bermental impor rumah sakit gitu. Jangan impor bangunan rumah sakit, jangan impor dokter, jangan impor industri farmasinya, jangan impor obat-obat, tapi bagaimana kita bisa ikut sharing di situ misalnya. Obat-obatan yang harus berasal dari kita, berapa alat, berapa local content-nya, berapa ini segala macam. Nah, Ya. itu yang mungkin bisa dinegosiasikan di belakangnya gitu yang mengatur. Tapi intinya bahwa semuanya harus memberi maslahat yang kemaslahatan yang tinggi bagi umat kita gitu loh, bagi masyarakat kita. Bahwa kita tidak boleh anti asing tapi juga tidak boleh begitu saja menutup asing masuk ke sektor yang bisa meningkatkan tadi. Ya, ya. Kalau semakin baik, semakin murah, kenapa tidak? Gitu. Sebagai catatan penutup Pak Ple kemudian Pak Rizal, saya coba membaca dari apa yang disampaikan oleh Pak Luhut begitu ya. Kalau Pak Luhut kan sempat mengatakan bahwa saya teringat dengan senyum Presiden Xi Jinping saat datang ke Indonesia saat G20 itu. Artinya mesra sekali 10 tahun hubungan antara Indonesia dan Cina begitu ya dalam konteks untuk perkembangan ekonomi. Tapi Pak Ple punya catatan seperti apa Pak Ple? Ya, jadi menurut saya di sini ada 3 sektor. Hubungan di tingkat G2G, pemerintah dengan pemerintah, pemerintah ada business to business, kelompok bisnis dengan bisnis, dan P2P, masyarakat dengan masyarakat. Ini bagaimana connectivity-nya? Apakah yang G2B, 2P ini menguntungkan P-nya, menguntungkan masyarakatnya gitu. Misalnya mudah mendapat beasiswa sekolah di Cina, diberikan segala fasilitas yang besar. Contoh lain bagaimana misalnya pemerintah ini sebagai regulator mengatur bisnis agar masyarakat kita tidak dibodohi, tidak ditipu dalam berbisnis dengan Cina. Nah, itu yang seperti itu yang harus dikelola. Ada 3 elemen itu BP itu, government, business and people, private itu nih di sini yang harus konektivitas ini yang mampu harus kita kelola oleh orang itu agar semuanya itu bisa meningkat bareng gitu. Ya. Jangan hanya G2G-nya yang baik, sementara P2P-nya tidak jelas gitu dan rusak. Contoh banyak penipuan yang dilakukan oleh fraud yang dilakukan oleh warga
masyarakat Cina atau Tionghoa itu baik dari di Indonesia mau di tempat lain gitu yang skim kartu kredit atau hal yang lain. Jadi ini harus kontrolnya harus di semua level itu tadi, level government, level bisnisnya, level people-nya. Nah, kalau tiga itu bisa dikelola secara baik, tentunya ini memang mendorong. Itulah artinya sebuah diplomasi ke dalam meningkatkan hubungan yang bermanfaat di tiga level ini gitu, Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Rizal Ramli sekarang. Pak Rizal, ini lagi-lagi yang salah satu yang sebagai catatan penutup, Pak, tapi lagi-lagi yang dibawa adalah soal investasi IKN. Selain kemarin kita mengulasnya di saat Presiden datang ke Singapura, sekarang kan ke Tiongkok di depan Presiden Xi Jinping juga bicara soal IKN. Bagaimana catatan Pak Rizal Ramli? Indra, kalau soal IKN, saya udah nggak mau lagi komentar karena it's going to be the biggest jokes in Indonesian development history. Akan jadi lelucon paling besar dalam sejarah pembangunan di Indonesia. Lebih gede leluconnya daripada kereta api cepat. Ya, nah kalau Termasuk yang Pelabuhan Medan itu, Pak, berarti ya? Pelabuhan Medan, saya kasih contoh tadi, ya kan, untung belum jalan lah. Kalau udah jalan itu bisa babak belur gitu. Nah, yang ketiga, mereka bikin aturan-aturan sendiri yang tidak lazim di dalam pinjam-meminjam. Misalnya tadi, meminjamkan 5 miliar dolar ke 3 bank BUMN, tapi mereka yang menentukan siapa kelompok bisnis dalam negeri yang harus terima pinjaman. Itu nggak pernah terjadi dalam sejarah. Yang terakhir adalah soal tenaga kerja. Kok kita lemah sekali, kok nggak mampu melindungi tenaga kerja Indonesia supaya dapat pekerjaan. Ya, yang ada tenaga kerja dari RC berapa aja masuk. Ya, itu berbahaya sekali. Nah, harusnya Jokowi seberani Mahathir ngomong aja sama Xi Jinping. Mohon Pak Xi Jinping 3% aja deh. Ya, tenaga kerja Cina. Karena kita rakyat kita juga pengen kerja supaya nggak jadi masalah sosial. Investasi Cina juga aman-aman aja. Tapi Jokowi nggak punya nyali. Nah, kemudian terakhir rumah sakit. Yang ini jadi sweetener. Ya, buat hadiah lah. Ingat nggak zaman penjajahan dulu? Kalau mau datang ke negara yang kuasanya, kita kan mesti kasih upeti raja-raja dulu. Ingat nggak? Jadi ini upeti, Pak Rizal. Jadi undang-undang ini upeti buat Cina maksudnya. Misalnya dulu kerajaan Sriwijaya kan gede atau Majapahit, raja-raja kecil dari seluruh Asia Tenggara kalau mau ketemu ya bawa upeti, iya kan? Nah ini upetinya Undang-Undang Omnibus Law dalam bidang kesehatan supaya RRC bisa bangun 30 rumah sakit di Cina. Saya sedih banget. Aku ini nasionalis. Ada teman aku ngaku jenderal, ngaku nasionalis, tapi kebijakannya kagak nasionalis sama sekali. Ya, nah ini kita perlu bahas sebelum Jokowi berakhir supaya kita lakukan koreksi sesudah ini. Kelemahan-kelemahan ini kita perbaiki. Karena kita harus berhubungan dengan semua negara, termasuk China. Tapi win-win, sama-sama saling menghormati, bukan subservient, ya kan, dengan menyerahkan upeti untuk segala macam hubungan. Terima kasih. Oke, baik. Kalau dilihat yang kerjasama MOU ke-8 ini kan disebutkan MOU kerjasama pendidikan bahasa Mandarin. Kalau ini umum lah ya, pendidikan Pak ya. Bukan terkait untuk supaya semua bisa Mandarin akhirnya. Oke, baik. Ini semoga menjadi catatan kritis kita. Artinya ini sifatnya adalah diskusi untuk membangun apa yang dilakukan pemerintah dan juga tetap bisa dikritisi sebagai negara demokrasi dan juga membuka wawasan bagi kita semua tentu saja. Terima kasih Pak Rizal Ramli, Pak Pley Priyatna atas waktunya di Cross Check di akhir pekan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Sampai jumpa. Sehat selalu, Pak. Baik, itu tadi diskusi kita kali ini di akhir pekan dalam Cross Check tentu saja. Saksikan terus Cross Check di kanal YouTube medcom.id maupun kanal YouTube Metro TV setiap hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.